Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Dan di kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Reni Saputra sebagai pemateri pertama, yang kedua Arwin Nur, yang ketiga Jumadil Fajar, dan yang keempat Oval Aditya. Baik, pada kali ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana dan pengertian pengelolaan. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana dapat diartikan sebagai semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contohnya seperti buku, papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan prasarana dapat diartikan sebagai semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Contohnya seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan pendukung dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah proses, cara, dan pembuatan pengelolaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sarana dan prasarana penting untuk mendukung proses pembelajaran. Mengapa penting untuk mendukung proses pembelajaran? Karena pengelolaan merupakan kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, pengelolaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengelolaan itu dimaksud agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah pengolahan sarana dan prasarana di sekolah. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah perencanaan, proses awal dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana, entah dari jumlah ataupun anggarannya. Yang kedua adalah pengadaan, proses memperoleh sarana dan prasarana entah dengan melakukan pembelian ataupun memproduksi sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan dan pemanfaatan, mengatur pemakaian sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar dapat mendukung kelancaran aktivitas. Keempat adalah pemeliharaan, kegiatan rutin untuk menjaga kondisi dan fungsi sarana dan prasarana agar tetap layak dan tahan lama. Dan terakhir adalah pengawasan, proses monitoring dan evaluasi pada penggunaan dan pengawasan agar tetap kondisi dan tidak disalahgunakan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya selanjutnya, yaitu tujuan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengadaan sarana yang berkualitas tinggi untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang dilakukan secara hati-hati dan saksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan, maka diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah, sarana dan prasarana yang memiliki kualitas tinggi, sesuai yang dibutuhkan oleh sekolah dan dengan dana yang efisien. Dan yang kedua yaitu pemakaian sarana yang tepat dan efisien untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana yang tepat dan efisien. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan sarana yang selalu dalam kondisi siap pakai. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah sehingga selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap dibutuhkan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu sarana dan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus melalui proses perencanaan yang efisien. Yang ketiga yaitu prinsip administrasi, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus selalu mendapat perhatian dari pengelola sarana dan prasarana. Dan yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana harus didelegasikan kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir yaitu prinsip kekohesivan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana harus direalisasikan melalui proses kerjasama yang kompak dari pihak pengelola. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami, yaitu sarana dan prasarana penting untuk proses pendidikan. Sarana adalah peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti buku, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Pengelolaan yang baik meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Perencanaan memastikan kebutuhan terpenuhi dan pengawasan memastikan kepatuhan dan efisiensi. Tujuan pengelolaan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Sekian dari video kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.